Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Ahmad Bagas dari kelas 12 TKJ 2 akan membahas tentang menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam masa pandemi COVID-19. Melihat perkembangan wabah novel coronavirus, harus disadari bersama bahwa bencana non-alam ini bukan masalah yang sederhana. Wabah corona ini apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada krisis multidimensi yang berbahaya. Minggu 22 Maret, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat 514 orang sudah terinfeksi COVID-19. Sebanyak 437 pasien yang sedang dalam perawatan dan telah menelan korban meninggal dunia 49 orang. Persentase risiko kematian yang sangat besar, berada di angka 9,3%. Masalah bangsa. Berangkat dari fakta di atas, seluruh elemen bangsa harus menyadari bahwa masalah bencana COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Kesan bahwa pemerintahan Joko Widodo menganggap enteng COVID-19 saat awal muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina sejak Desember lalu, itu tidak boleh terulang lagi. Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban di masyarakat. Siapapun yang melakukan tindakan di luar koridor konstitusi harus dihukum tanpa pandang bulu. Kondisi bangsa. Kita ketahui bersama wabah COVID-19 ini berdampak tidak hanya pada terganggunya kesehatan masyarakat. Situs ekonomi Indonesia menandakan sedang dalam keadaan tidak baik. Nilai tukar rupiah tembus Rp16.550 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ekonomi yang terus melemah harus ditangani secara serius agar tidak berakibat pada krisis baru bagi bangsa Indonesia. Informasi yang dihimpun di berbagai titik yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai zona merah persebaran virus corona. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Masyarakat di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi masih belum menjalankan instruksi dari pemerintah dan para ahli. Social distancing yang disebut oleh para ahli kesehatan sangat efektif mencegah penularan juga belum dijalankan secara disiplin. Bisa kita bayangkan di kondisi masyarakat di 17 provinsi yang saat ini sudah ada pasien terkonfirmasi COVID-19, seluruh instrumen negara harus bekerja melakukan mitigasi kepada masyarakat. Pekerjaan pemerintah. Saat ini pemerintah harus memberikan gambaran tentang bagaimana menangani wabah COVID-19. Himbauan pemerintah tentang bekerja di rumah tidak semudah itu. Himbauan ini akan efektif bagi mereka yang mendapatkan pendapatan ekonomi bulanan seperti pegawai negeri sipil, karyawan perkantoran, dan juga profesi pendapatan bulanan lainnya. Bersatu, kita tinggalkan dulu gesekan-gesekan politik yang tidak perlu. Seluruh elemen bangsa duduk bersama dengan pikiran jernih bahwa wabah corona adalah masalah bangsa dan harus dihadapi bersama. Saya kira semua bersepakatan bahwa penyelamatan umat manusia adalah tugas seluruh anak bangsa. Dalam hal menyelamatkan anak bangsa, tidak bisa masyarakat bergerak sendiri atau pemerintah berupaya tanpa masyarakat. Semua terkait erat dan saling menguatkan. Bangsa Indonesia sedang menghadapi musim COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghadapinya dengan panik. Segenap tumpah darah bangsa Indonesia harus meyakini bahwa integrasi iman dan ilmu yang dimiliki para ahli akan mengatasi wabah COVID-19 dengan maksimal dengan cepat. Kita harus terus mengikuti arahan pemerintah dan otoritas medis yang sudah berupaya secara maksimal. Segala upaya negara akan gagal jika masyarakat tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan segala ikhtiar. Mari lakukan apapun yang kita lakukan meski itu hanya menahan diri berada di rumah untuk menjaga agar wabah ini tidak semakin meluas. Hentikan sikap saling curiga. Sudah seharusnya bangsa ini menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk mengarahkan segala daya dan upaya untuk mengatasi bencana non-alam COVID-19.